Ceritanya, di rumah ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya bekerja kurang lebih 3 tahun. Sampai sekarang suami tersebut tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Istri tersebut pernah bilang kalau ada salah satu teman suaminya, kalau istri yang pertama ingin kembali lagi pada suaminya. Apakah istri yang ditinggalkan tersebut menikah lagi tanpa izin suaminya karena istri yang ditinggal tersebut butuh nafkah untuk anaknya? Ya, terima kasih kepada saudari Fitra atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam hukum Islam, suami yang meninggalkan istrinya tanpa pesan, tanpa nafkah, apapun alasannya, itu adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Karena tentu ketika ditinggalkan tanpa pesan, tanpa nafkah, itu sama saja mencelakakan istrinya, mencelakakan anak keturunannya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakut." Cukup sebagai dosa yang akan mencelakakanmu bila engkau telah menelantarkan orang yang wajib untuk engkau nafkahi, engkau cukupi kebutuhannya. Namun demikian, adanya dosa, kesalahan yang dilakukan oleh suami tidak serta menjadikan hubungan pernikahan mereka putus. Ya. Akan tetapi, bila istri dan anak keturunannya merasa dengan ditinggalkan tanpa pesan, tanpa nafkah ini mereka merasa mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya, mereka merasa terzalimi, hak-haknya tidak tertunaikan, maka ada satu saluran yang bisa ditempuh, yaitu mereka mengajukan gugat cerai ke pengadilan, atau yang dikenal dalam fikih dengan sebutan al-khulu', gugat cerai. Bila alasan-alasan yang diutarakan diterima oleh pengadilan, maka hakim pengadilan akan membuat satu keputusan, yaitu memutuskan hubungan pernikahan di antara mereka. Ya, itu yang disebut dengan al-khulu'. Dan bahkan di lembar atau di buku nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama, Anda bisa lihat di halaman terakhir ada namanya sighatut ta'liq. Di sana tertera bila suami melakukan 1, 2, 3 di antaranya adalah tidak menunaikan hak istri dengan tidak menafkainya baik lahir ataupun batin, dan istri merasa tidak terima, tidak menerima dengan perlakuan tersebut, maka dia berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan ketentuan dia mengembalikan mas kawin yang telah dikonversi dalam satu nilai tertentu, yaitu Rp10.000, untuk kemudian hakim akan menjatuhkan satu keputusan, yaitu menjatuhkan satu cerai atas suaminya. Ini telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang pernikahan di negeri kita, sehingga solusinya kepada saudari Fitrah, Anda silakan datang ke pengadilan agama kalau memang Anda merasa tidak terima, merasa dirugikan, merasa terzalimi dengan perlakuan suami Anda, dan kemudian ikutilah tahapan-tahapan yang akan Anda lalui di dalam proses persidangan di pengadilan agama. Namun pada kesempatan ini saya lebih menyarankan untuk bersabar, untuk tabah, bekerja, mencari solusi alternatif dengan diskusi, musyawarah dengan keluarga, baik keluarga suami ataupun keluarga istri, untuk mencari solusi bagaimanakah agar permasalahan rumah tangga Anda ini dapat diselesaikan tanpa harus ada yang menanggung kerugian. Anda dapat terpenuhi kebutuhan Anda, nafkah Anda dan anak istri Anda, anak Anda dan diri Anda, dan juga rumah tangga Anda bisa dipertahankan, karena tentu putusnya hubungan rumah tangga itu suatu hal yang buruk, suatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, tidak disukai oleh Allah SWT. Bahkan itu lebih senang, setan lebih senang mendapatkan fakta ini, yaitu hancurnya rumah tangga. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa iblis itu membangun istananya di atas air.
Kemudian dari di atas singgasana ini, di atas istananya ini, iblis akan mengutus pasukannya, bala tentaranya ke berbagai penjuru dunia untuk menggoda manusia. Setiap kali pasukan yang diutus untuk menggoda manusia ini kembali dan melaporkan. Ada dari mereka yang melaporkan, maziltu bi fulanin hatta ja'altuhu, aku terus menggoda si fulan sampai dia aku jadikan kufur kepada Allah. Maka si iblis merasa ini sebagai orang yang biasa saja, tidak ada yang istimewa. Ada lagi yang melapor bahwa aku terus menggoda si fulan sampai dia akhirnya membunuh. Iblis pun tidak menunjukkan respon yang luar biasa. Ketika satu dari mereka melaporkan maziltu bi fulanin hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, aku terus goda si fulan sampai akhirnya aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Maka si iblis merasa bergembira dan mengatakan, anta engkau jagoan, engkau hebat. Ya. Dan wayubni, dan kemudian dia diminta untuk mendekat sebagai apresiasi atas keberhasilannya menggoda suami, menghancurkan rumah tangga. Karena itu saya sarankan kepada saudari Fitrah untuk bermusyawarah, bersabar, dan tentu jangan lupa beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama khaba man istakhara atau man istasyara. Tidak akan kecewa, tidak akan sengsara orang yang mengedepankan, senantiasa mengedepankan musyawarah, apalagi beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.